efektif dalam pendidikan inklusi. Di sini akan saya berikan materi dari poin A di kondisi dunia pendidikan. Salah satu tuntutan terhadap dunia pendidikan saat ini yaitu masalah keadilan dan kesetaraan gender. Pendidikan yang sejatinya ranah belajar bagi laki-laki dan perempuan justru lebih digandrungi oleh laki-laki daripada perempuan. Kondisi ini bukan tanpa alasan, tetapi dilatar belakang oleh pandangan patriarki pada masyarakat, yaitu pendapat yang berpandangan bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukan dan derajatnya daripada perempuan. Dalam pendidikan di Indonesia, ketimpangan gender masih kerap terjadi. Pada umumnya masyarakat masih menganut paham perempuan merupakan kelompok kelas 2 dan posisinya terdapat di bawah laki-laki. Jadi pendapat dari masyarakat yang masih terlekat di pikirannya itu status perempuan itu masih di bawahnya laki-laki. Kita masuk di poin B, konsep pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah hak asasi dan ini merupakan pendidikan yang baik untuk meningkatkan toleransi sosial. Secara sederhana, ada beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan, antara lain yang pertama, semua anak memiliki hak untuk belajar secara bersama-sama. Yang kedua, keberadaan anak-anak jangan didiskriminasikan, dipisahkan, dikucilkan karena kekurangan apapun yang mereka miliki. Yang ketiga, tidak ada satupun ketentuan untuk mengucilkan anak dalam pendidikan. Jadi semua anak itu diharuskan di dunia pendidikan harus sama atau serata dengan yang anak normal dan yang anak yang sedikit tidak normal atau dalam bahasa kasarnya ABK atau anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi merujuk pada pendidikan untuk semua yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Perubahan pendidikan melalui pendidikan inklusi ini memiliki arti penting khususnya dalam kerangka pengembangan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang di sini sudah saya katakan tadi, dari anak yang normal dan anak yang ABK atau anak berkebutuhan khusus distratakan untuk pembelajaran pendidikannya. Jadi harus rata. Nah, bertolak dari filosofi Bhinneka Tunggal Ika, kelainan atau kecacatan dan berbakatan hanyalah satu bentuk kebinekaan, seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, atau agama. Di dalam diri individu berkelainan pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu. Baliknya, di dalam diri individu berbakat pasti terdapat juga kecacatan tertentu, karena tidak hanya makhluk di bumi yang diciptakan sempurna. Jadi kecacatan dan keunggulan tidak memisahkan serta didik satu dengan lainnya, seperti halnya perbedaan suku, bahasa, budaya, atau agama.
kepada peserta didik sekolah luar biasa untuk belajar dalam waktu tertentu di sekolah reguler sesuai dengan kelas yang ada di sekolah luar biasa, misalnya hanya dalam pelajaran kesenian atau olahraga. Jadi bersama dengan peserta didik reguler berada dalam kelas yang sama. Terdapat jenis-jenis pendidikan integrasi. Jenis pertama adalah di mana pada suatu sekolah reguler terdapat kelas khusus untuk siswa-siswa SLB yang sejenis, misalnya hanya untuk gangguan visual atau gangguan intelektual saja. Mereka yang dengan kebutuhan pendidikan khusus tetap diajar oleh guru SLB. Pengintegrasian diatur apakah pada mata pelajaran tentu saja anak-anak dalam kelas khusus berintegrasi ke kelas reguler atau hanya pada waktu istirahat. Dalam integrasi tersebut diperlakukan asesmen untuk anak berkebutuhan khusus. Jenis kedua adalah di mana di dalam sekolah reguler terdapat ruangan khusus untuk memberikan layanan kepada peserta didik reguler yang mengalami kesulitan dalam belajar karena kondisi mereka atau anak dengan kebutuhan pendidikan khusus. Di sini diperlakukan full out sistem dalam mata pelajaran tertentu. Layanan di ruangan sumber dilakukan oleh tim yang terdiri psikolog, terapi wicara, fisioterapis, okupasional, dan terapis. Dalam jenis ini juga diperlakukan asesmen untuk peserta didik tersebut. Kebijakan nasional dan internasional tentang gender dan inklusi sosial. Pemerintah dalam menjalankan fungsinya tidak akan terlepas dari berbagai masalah sosial dan kebutuhan sosial, di mana dalam hal ini menuntut ketetapan dalam memenuhi kebutuhan sosial tersebut. Salah satu cara pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada adalah dengan memberikan kebijakan yang disebut dengan kebijakan publik yang mencakup nasional dan internasional. Di kebijakan nasional dan internasional tentang gender dan inklusi sosial, pemerintah dalam menjalankan fungsinya tidak akan terlepas dari berbagai masalah sosial dan kebutuhan sosial, di mana dalam hal ini menuntut ketepatan dalam memenuhi kebutuhan sosial tersebut. Salah satu cara pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada adalah dengan memberikan kebijakan yang disebut dengan kebijakan publik yang mencakup nasional dan internasional. Dalam KBBI, kebijakan sendiri diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan yaitu instrumen pemerintahan, bukan saja yang berhubungan dengan aparatur negara, melainkan menyangkut pengelolaan sumber daya publik. Nah, di sini kebijakan atau polisi merupakan cara bertindak yang dipilih oleh seseorang
untuk pengarahan dalam pengambilan suatu keputusan yang besar. Jadi dalam ini disebutkan adalah kebijakan merupakan instrumen pemerintahan, bukan saja yang berhubungan dengan aparatur negara. Richard M. Titmuss dalam Edi Soeharto menyatakan bahwa kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu yang berorientasi pada suatu masalah. Dari berbagai kebijakan yang ada, selanjutnya akan diimplementasikan dalam ranah kehidupan masyarakat yang sebenarnya implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Satu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Di implementasian dalam ranah kehidupan masyarakat yang sebenarnya itu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan tertentu atau mempunyai tujuan yang diinginkan oleh suatu pihak. Jadi kajian gender lebih memperhatikan pada aspek feminitas seseorang. Peran gender sendiri tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan identitas dan beraneka karakteristiknya yang diasumsikan masyarakat pada laki-laki dan perempuan lebih dari sekedar perbedaan fisiologis saja, tetapi merambat ke segala nilai sosial budaya yang hidup dalam lingkup masyarakat. Perbedaan jenis kelamin dapat melahirkan perbedaan gender dan perbedaan gender tersebut telah melahirkan berbagai macam ketidakadilan. Dari masalah ketidakadilan gender tersebutlah dari pihak pemerintah turun tangan untuk menciptakan suatu kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, jadi dalam konteks itu kita ada upaya dalam pembangunan. Dari strategi itu pembangunan dalam upaya memberdayakan kehidupan masyarakat, baik laki-laki maupun itu perempuan. Jadi ada pun kesepakatan global. Jadi di situ ada kesepakatan global yang untuk menyepakati adanya gender atau inklusi itu dalam respon kesenjangan gender. Nah, itu ada 3. Di sini CEDAW singkatan dari Convention on the Elimination of Discrimination against Women. Artinya di sini kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus dibuat guna melindungi hak-hak pihak perempuan dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, Beijing Platform of Action. Teridentifikasinya 12 bidang yang harus menjadi perhatian dalam pemajuan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Yang ketiga, Millennium Development Goals atau MDGs. Itu persamaan gender dalam pengertian kesetaraan dan keadilan gender diterapkan sebagai salah satu dari 8 sasaran pembangunan MDGs. Nah, penyebab ketidakadilan dan ketidaksetaraan perempuan di dalam politik dan kehidupan politik itu antara lain. Yang pertama, pandangan yang menyatakan bahwa dunia politik hanya miliknya laki-laki, peran perempuan tidak diperlukan di dalamnya. Yang kedua, laki-laki adalah imam atau kepala keluarga, sehingga peran perempuan dalam mengambil suatu keputusan tidaklah berarti. Yang ketiga, posisi perempuan pada dunia politik hanya sebagai pelengkap saja, sehingga tidak sedikit mereka ditempatkan pada posisi terbawah. Yang keempat, sistem hukum di Indonesia pada bidang politik masih diskriminatif
bagi pihak perempuan. Nah, di sini ada beberapa contoh dari satu kebijakan yang dilakukan pihak pemerintah dalam menanggulangi kesetaraan gender, yaitu gerakan feminisme. Gerakan feminisme itu suatu gerakan untuk menyetarakan antara laki-laki dan perempuan. Feminisme dalam definisi yang luas dalam diartikan sebagai gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang merugikan serta direndahkan oleh kebudayaan, baik dalam lingkup politik, ekonomi maupun kehidupan sosialnya. Di sini ada berdasarkan sejarah perkembangannya ada 2 gelombang yang menyangkut konsep feminisme itu. Yang pertama, gerakan gelombang pertama lebih pada gerakan filsafat di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet pada tahun 1785. Itu suatu perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middelburg di selatan Belanda. Yang kedua, feminisme gelombang kedua itu dimulai dari 1960 dengan terjadinya liberalisme. Baru dengan diikut sertakannya perempuan dalam hak suara di parlemen. Ini juga kita menyangkut dengan TAP MPR nomor 4 tahun 1999 tentang GBHN yang mengamanatkan tentang kedudukan dan peranan perempuan di lingkungan masyarakat maupun di pekerjaan manapun. Yang pertama, meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupannya berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Yang kedua, meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta historis perjuangan kaum perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Nah, TAP MPR tersebut dikembangkan melalui kebijakan nasional dan keadilan gender serta mampu meningkatkan kualitas dan peran kemandirian organisasi perempuan. Jadi kesimpulannya, gender didefinisikan sebagai pemahaman untuk membedakan mode sifat dari laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial. Bisa juga melalui proses konstruksi, artinya tidak bersifat alamiah, dapat dipertukarkan, sangat mungkin mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Mempunyai sifat yang bervariatif sesuai konteks sejarah sosial dan budaya dari masing-masing wilayah. Pendidikan merupakan sebuah proses membentuk kesadaran tentang kedewasaan bagi anak didik, baik kedewasaan berpikir, sosial maupun spiritual. 3 bentuk dari kedewasaan tersebut setidaknya harus mampu terakomodir dalam bentuk turunan materi berupa bahan ajar di sekolah-sekolah. Selain sebagai upaya membentuk kedewasaan bagi anak, pendidikan juga diharapkan mampu membentuk kesadaran, kepekaan dan mental serta perilaku bagi anak. Kesemua itu ditunjukkan untuk lebih peka terhadap berbagai realitas di lingkungan sekitarnya. Permasalahan gender salah satunya. Dalam pendidikan inklusi, gender
saya akan membawa sebuah permasalahan, yaitu tentang adanya peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan perempuan memiliki suara di kursi-kursi pemerintahan, kalau nggak salah sebesar 30%. Sementara laki-laki tidak ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Dengan adanya peraturan tersebut, saya rasa dan pastinya peran perempuan di kursi pemerintahan ataupun yang lain-lain itu sudah disamin karena sudah adanya peraturan tersebut, yaitu perempuan minimal memiliki suara 30%. Ada dari pernyataan tersebut, apakah dari dua pernyataan yang saya sebutkan tadi, dengan kebijakan perempuan ditempatkan sebagai 30% di kursi pemerintahan, apakah hal tersebut juga dinamakan kesetaraan? Terima kasih. Baik, ada yang bertanya lagi? Yang mau tanya? Dua penanya, satu kan masih kok, satu lagi. Kok hari ini jawab? Tinggal 27. Izin bertanya, dari materi yang telah presenter yang telah dijelaskan, di antara hubungan pendidikan inklusi dengan kesetaraan gender itu dalam perspektifnya apa? Di antara hubungan pendidikan inklusi dengan kesetaraan gender itu dalam perspektif materi itu seperti apa hubungannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak. Saya itu dulu. Menurut saya hubungannya yaitu dalam hak pendidikan ya. Seorang wanita juga mempunyai hak dalam
lainnya itu tentang hak untuk pendidikan. Waktunya habis ya. Oh, oke. Gimana kalau istirahat dulu karena waktunya habis? Kita berusaha untuk tepat waktu ya. Oke. Silakan duduk, kita beri waktu untuk keduanya.